Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ghafiriz zambi, qabilit taubi, syadidil iqab. Salawatullahi wassalamuhu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Pendengar seluruh Ramadan yang berbahagia, pertama sekali puji dan syukur kita kepada Allah yang pada hari ini masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga masih dapat melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Kemudian salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam selaku teladan kita, uswah, idola kita. Insyaallah dengan mengikuti beliau kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Para pendengar yang beriman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang puasa Ramadan. Berangkat dari satu pernyataan Rasul, di mana Rasul pernah menegaskan bahwasannya tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalam surga hanya dengan amal saleh yang dia kerjakan. Tetapi masuk surga itu karena ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan ini kita pahami dari sebuah hadis Rasul di mana beliau menegaskan kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, fa innahu la yudkhila ahadan al-jannata amaluhu." Ingatlah bahwa tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga hanya karena amal saleh yang dia kerjakan. Mendengar ungkapan ini, para sahabat heran dan tercengang. Mereka bertanya kepada Rasul, "Qalu wala anta ya Rasulullah?" Bagaimana engkau wahai Rasul? Engkau orang yang paling hebat, paling maksum, paling taat kepada Allah. Apakah engkau juga tidak akan masuk surga hanya karena amal salehmu? Nabi berkata, "Wala ana illa ayataghammadani rabbi bimaghfiratin warahmah." Begitu juga aku tidak akan masuk surga kecuali Allah berikan ampunan dan rahmatnya kepadaku. Dari ungkapan ini perlu kita sadari bahwasannya sehebat apapun amal saleh yang kita lakukan, serajin apapun ibadah yang kita lakukan, kita tidak boleh sombong. Tidak boleh yakin bahwa hanya amal ibadah itu menjadi modal utama untuk masuk surga. Nabi sendiri memberikan pelajaran penting kepada para sahabat bahwasannya kita harus mengaitkan kepada ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena dua modal inilah yang membuat seseorang bisa masuk ke dalam surga. Rasul yang begitu hebat, begitu taat, tidak pernah berdosa, tetapi tetap rendah hati, tidak mau sombong dan angkuh dengan amal saleh yang dia kerjakan. Bagaimana dengan kita yang setiap hari penuh dengan lumuran dosa dan murka? Dalam sebuah peribahasa Arab dikatakan, "Khuliqal insanu minat turabi bila zambin, summa u'ida ila turab ma'azunub." Manusia diciptakan dari tanah tanpa membawa secuil dosa apapun, tetapi ketika dia meninggal dikembalikan ke tanah, kali ini penuh dengan lumuran dosa dan murka. Karena itu, momentum bulan Ramadan harus kita gunakan sebisa mungkin untuk menghilangkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama ini. Selanjutnya, bulan Ramadan ini juga disebutkan dengan bulan tazkiyatun nafsi, yaitu menyucikan jiwa dari dosa-dosa yang ada. Kita memang tidak mungkin tersandung dengan batu besar yang ada di hadapan kita, tetapi sering sekali kita tersandung dengan batu kecil yang itu lebih berbahaya daripada batu besar. Kita bisa menghindarkan diri dari perbuatan membunuh, berzina, mencuri, tetapi susah sekali kita menjaga lisan kita, menjaga mata dan menjaga pendengaran. Banyak sekali dosa yang kita lakukan karena lisan, ghibah. Banyak sekali dosa yang kita lakukan karena pendengaran, mendengar ucapan-ucapan yang kotor. Maka momentum Ramadan, mari kita bersihkan semua kerak-kerak yang pernah kita lakukan selama ini. Begitu Nabi Muhammad SAW pernah menantang para sahabat untuk menjaga lisan dan kehormatan mereka. Nabi Muhammad berkata, "Wahai sahabatku, man yadmanu li ma baina syafataihi wa ma baina fakhizaihi atmanu lahul jannah." Barang siapa di antara kalian yang bisa menjamin kesucian lisannya dan kebersihan kehormatannya, maka aku akan jamin dia masuk ke dalam surga. Sumber dosa yang besar adalah lisan dan kehormatan. Di samping itu, Nabi Muhammad juga pernah menegaskan bahwasannya ghibah
itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, bahkan orang-orang yang terpelajar sekalipun sering melakukan perbuatan itu. Sampai-sampai beliau mengatakan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang-orang yang sibuk mencari kesalahan pada dirinya daripada mencari kekurangan-kekurangan pada diri orang lain. Hamba Allah yang mulia, bulan Ramadan momentum bagi kita untuk mengharapkan ampunan dan rahmat kepada Allah, dan bulan Ramadan pula momentum bagi kita untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang selama ini pernah kita lakukan. Semoga saja kita termasuk orang-orang yang disampaikan oleh Rasul dalam sebuah hadis, kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia pernah berdosa, tidak ada yang tidak melakukan dosa, tetapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.